kesepian, mengharapkan teman untuk berbagi. Matahari sudah hampir berada di tengah langit. Panasnya sudah begitu terik. Hanya ada sedikit awan yang menutupi langit di wilayah kampung Cigaret. Angin gunung berhembus sepoi-sepoi. Jaka Some sudah pingsan selama lebih dari 6 jam. Meskipun di sekitar tempat itu banyak pepohonan yang rimbun, namun Jaka Some pingsan di tengah jalan setapak yang tidak ternaungi oleh pepohonan. Terik matahari pun mengenai kulitnya yang segera menyadarkannya dari pingsan. Jaka Some mencoba untuk membuka matanya. Kepalanya terasa pusing. Bumi dan langit seakan-akan berputar. Dia pun kembali memejamkan mata. Setelah kesadarannya mulai stabil, dia kembali membuka mata dan mulai mengingat peristiwa yang baru dialaminya tadi. Peristiwa naas yang tak terduga sama sekali, begitu cepat dan spontanitas. Wajahnya terasa perih dan sakit akibat pukulan dan tamparan. Dadanya terasa sesak akibat tendangan Kimata dan kawan-kawannya. Segala persendiannya begitu terasa mengilu. Dengan susah payah, dia berusaha bangun dan duduk. Setelah berhasil duduk, Jaka Some terdiam untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Sedih, marah, dan kecewa bercampur dalam jiwanya, membangkitkan hasrat ingin membalas dendam. Hatinya dipenuhi rasa luka, membuat dia lupa dengan sakit yang ada di tubuhnya. Dalam hati muncul suatu tekad besar untuk membalas dendam, untuk diri dan ayah tercintanya. Namun, Jaka Some kemudian berusaha untuk berdiri. Meski awalnya sempoyongan, namun akhirnya dia berhasil berdiri dengan tegak. Setelah itu dia berusaha berjalan ke arah sebuah pohon yang nampak rimbun. Meskipun tertati-tati, akhirnya dia berhasil berjalan beberapa langkah menuju naungan kerimunan pohon asam yang tidak jauh dari tempat itu. Di bawah pohon asam itu dia mengistirahatkan kembali jiwa dan raganya yang sedang terluka. Setelah beristirahat cukup lama, keadaannya pun mulai stabil. Jaka Some kemudian memutuskan untuk pulang ke gubuknya. Dengan tertati-tati, dia berjalan pulang ke arah gubuknya. Hari itu, dia telah gagal untuk pergi ke ladangnya. Sudah seminggu Jaka Some tidak pergi ke ladangnya. Dia lebih banyak melamun di dalam gubuknya. Tubuhnya memang sudah mulai membaik, meskipun masih ada sedikit lembam di wajahnya. Walaupun masih remaja, Jaka Some memiliki tubuh yang kuat. Berangsur-angsur, semua luka di tubuhnya akhirnya sembuh total, namun tidak dengan luka di hatinya. Hari itu Jaka Some hanya duduk melamun di serambi balai-balainya, merenungi nasibnya yang tampak sial. Dia merasa Tuhan tidak bertindak kejam terhadap kehidupannya. Sudah tidak punya ayah dan ibu, sekarang dia mengalami penganiayaan. Sebatang kara, tidak ada seorang pun yang bisa diajak untuk berbagi keluhan, apalagi yang mempedulikan dan menolongnya. Hidup sendiri dalam gubuknya yang jauh dari pemukiman warga lainnya. Jaka Some berharap ada orang yang menemaninya di saat susah seperti ini. Terkadang-kadang memang ada beberapa warga kampung yang sedang mencari kayu bakar berkunjung ke gubuknya, meskipun hanya sekedar untuk istirahat di serambi gubuknya. Namun sudah lebih dari seminggu ini tidak ada seorang tamu pun yang berkunjung ke gubuknya itu. Tiba-tiba dia merasa rindu yang sangat kepada kedua orang tuanya. Dia pun mengenang saat bersama kedua orang tuanya dulu. Jaka Some merasa sedih teringat nasib ayahnya yang mati tragis dikeroyok oleh Kimata dan kawan-kawannya. Dia pun nyaris bernasib sama dengan ayahnya. Jaka Some tidak mau kejadian yang telah dialaminya beberapa waktu yang lalu terulang kembali dalam kehidupan yang mendatang. Dia pun bertekad untuk membalas perbuatan Kimata dan kawan-kawannya yang telah menganiaya dia dan ayahnya. Duh, coba saja kalau saya bisa bela diri. Andai saya jadi seorang pendekar, pasti sudah saya habisi mereka. Jaka Some bergumam sendirian sambil mengepalkan kedua tinjunya. Dalam hati, terbersit keinginan untuk menjadi pendekar yang gagah dan kuat, yang tidak mudah dikalahkan oleh musuh manapun. Tapi bagaimana caranya dia menjadi seorang pendekar? Jangankan ilmu yang tinggi, dasar-dasar silat pun dia tidak tahu. Jaka Some kemudian bergumam, kalau begitu, saya harus mencari seorang guru silat yang hebat. Tapi kemana saya harus mencari seorang guru? Tak peduli dimanapun dia berada. Pokoknya saya harus menemukan seorang guru yang hebat yang mau mengajari saya ilmu silat. Hari-hari berikutnya, pikiran Jaka Some dipenuhi dengan hasrat untuk mencari seorang guru yang bisa mengajarinya silat. Pagi itu Jaka Some sedang duduk di sebuah batang pohon besar yang ada di halaman gubuknya. Pikirannya melayang memikirkan berbagai
peristiwa yang telah lewat. Ketika sedang asik melamun, tiba-tiba ada seorang lelaki yang datang ke gubuknya. Dia adalah Mang Engkos, warga kampung Cikaret yang sedang mencari kayu bakar. Melihat Jaka Some sedang duduk melamun, tiba-tiba muncul keisengan dalam benak Mang Engkos untuk mengagetkan Jaka Some. Dengan berjalan mengendap-endap dari arah belakang, Mang Engkos segera menepuk pundak Jaka Some dengan kerasnya sambil berteriak, "Hei Some, kamu lagi ngelamunin siapa?" Jaka Some terperanjat dan dikejutkan oleh Mang Engkos. Lamunannya pun langsung buyar. Jaka Some berkata kepada Mang Engkos, "Ah, Mang Engkos ini bikin jantung saya mau copot saja." Mang Engkos tertawa terbahak-bahak melihat Jaka Some terlihat kaget, lalu berkata kepada Jaka Some, "Lagian kamu sih, pagi-pagi sudah melamun. Ngelamunin apa sih, Meh?" Jaka Some merasa senang bisa bertemu dengan Mang Engkos di saat hatinya sedang mengalami kegundahan seperti itu. Namun dia berpura-pura cemberut kepada Mang Engkos sambil berkata, "Ah, Mamang mah ingin tahu urusan orang saja, dasar kepo." Mang Engkos berlagak menunjukkan wajah seriusnya, namun terlihat lucu di mata Jaka Some. "Bukan begitu, Meh. Pamali kalau banyak melamun teh. Saya punya cerita tentang orang yang meninggal mendadak gara-gara kebanyakan melamun." Entah kenapa Jaka Some merasa penasaran dengan ucapan Mang Engkos. "Hah? Yang benar atuh, Mang. Masa iya gara-gara melamun saja orang bisa mendadak meninggal?" Masih dengan muka serius, Mang Engkos pun menjawab rasa penasaran Jaka Some. "Ah, gak percaya kamu mah. Ya bisa saja atuh, Meh. Begini ceritanya. Dulu ada seorang lelaki bernama Kardun. Dia teh seorang penggembala kambing. Suatu hari si Kardun minta kawin kepada emaknya. Emaknya bingung karena tidak ada seorang perempuan pun di desa itu yang mau nikah sama si Kardun. Bahkan nenek-nenek peot saja sampai bilang ogah pada si Kardun. Wajar juga sih sebenarnya, karena si Kardun memang gak pernah mandi. Gaulnya cuma sama kambing. Makanya badannya bau sekali, sehingga tidak ada seorang wanita yang mau sama dia. Akhirnya si Kardun menjadi sering melamun. Setiap hari cuma melamun, mikirin bagaimana caranya bisa kawin. Setiap hari, setiap petang, kerjanya hanya melamun saja. Para warga yang melihatnya pun akhirnya menjadi merasa kasihan. Namun bagaimana lagi atuh, meskipun sudah diusahakan dicarikan jodoh oleh mereka, namun masih belum juga ada perempuan yang mau dikawinkan dengan si Kardun. Akhirnya mereka pun pasrah. Hari berganti hari, entah karena bosan atau karena hal yang lain, akhirnya si Kardun pun sudah mulai nampak ceria kembali. Dia sudah tidak minta kawin lagi. Para warga juga ikut merasa senang. Namun kejadian itu hanya berlangsung beberapa bulan saja. Setelah 3 bulan, si Kardun kembali terlihat susah dan gelisah lagi. Dia sering melamun lagi, apalagi saat tahu kambingnya sedang bunting besar. Para warga heran dengan sikap si Kardun seperti itu. Harusnya dia senang melihat kambingnya menjadi bunting, tapi ternyata dia sedih dan bingung. Singkat cerita, pada saat kambingnya sudah akan melahirkan, si Kardun terlihat berada di sisi kambingnya. Dia menunggunya dengan perasaan penuh was-was. Anak kambing yang pertama pun lahir. Ternyata anak kambing tersebut persis seperti ibunya, berupa kambing tulen 100%. Si Kardun merasa senang bukan kepalang. Namun rasa senangnya hanya berlangsung beberapa saat saja, karena kambing betinanya tersebut sudah memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan lagi. Si Kardun pun kembali menjadi was-was. Namun ketika anak kambing yang kedua sudah terlahir dan masih mirip dengan ibunya, si Kardun kembali merasa senang bukan kepalang, sampai dia berjingkrak-jingkrak karena senangnya. Begitu giliran anak kambing terakhir sudah mau keluar, si Kardun kembali lagi memperlihatkan wajah yang susah. Hatinya menjadi deg-degan. Dengan perlahan anak kambing itu pun keluar dari rahim ibunya. Pertama yang keluar adalah bagian kakinya dulu. Si Kardun merasa senang karena kakinya ternyata mirip dengan kaki kambing seperti umumnya. Tak lama kemudian, bagian badannya juga keluar. Ternyata badannya juga mirip kambing pada umumnya. Si Kardun semakin bertambah senang. Pada saat bagian kepalanya sudah mau keluar, si Kardun merasa ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya, dia sampai menutupi matanya dengan kedua tangan. Khawatir kepala anak kambing tersebut mirip dengan kepala manusia.
Begitu kepalanya sudah keluar dengan sempurna, ternyata kepalanya juga adalah kepala kambing. 100% kambing. Si Kardun langsung bersorak-sorak saking senangnya. Bahkan sampai melompat-lompat dan salto beberapa kali karena bahagia. Namun, dia langsung terhenyak kaget. Badannya menjadi dingin ketika anak kambing tersebut bersuara. Memanggil dirinya. Bapak, Bapak, Mbe, Mbe, Bapak, Bapak, Mbe, Mbe, Bapak. Anak kambing tersebut ternyata memanggil si Kardun dengan sebutan Bapak. Spontan saja si Kardun pingsan dan langsung meninggal saat itu juga. Hehehehe, makanya kamu juga jangan kebanyakan melamun. Nanti seperti si Kardun loh, mati mendadak. Jaka Sumi tertawa terbahak-bahak mendengar cerita si Kardun dari Mang Engkos. Dia merasa terhibur dan lupa bahwa saat itu dia sedang mengalami kesusahan. Kemudian Jaka Sumi berkata kepada Mang Engkos, hahaha, Mang Engkos mah bisa saja ceritanya teh terlalu dipaksakan, benar-benar tidak nyambung. Tapi saya kok jadi ngebayangin wajah si Kardun ya. Wajah yang lagi ketakutan sewaktu menunggu lahiran anak kambing. Wah, pastinya dia khawatir sekali kalau anak kambing akan mirip dengan dirinya, karena dia memang bapak dari ketiga anak kambing tersebut. Hehehe. Mbak Engkos tersenyum melihat Jaka Sumi bisa tertawa terpinggal-pinggal. Setelah suasananya kembali tenang, Jaka Sumi pun bercerita ke Mang Engkos bahwa dia sedang mencari seorang guru silat. Mang Engkos berkata, oh kenapa kamu tidak bercerita kepada saya dari tadi atuh meh? Kalau masalah itu mah kamu tidak perlu susah. Kamu bisa belajar silat di perguruan Mangkaruhun. Itu perguruan sudah terkenal sampai ke berbagai pelosok wilayah Pajajaran sampai Sukabumi. Bukan hanya di kampung kita saja terkenalnya. Wah, kamu teh bisa sampai tidak tahu seperti ini. Dasar memang udik. Makanya bergaul atuh meh. Jangan di hutan saja. Masa ada perguruan hebat di kampung sendiri saja tidak tahu? Banyak orang dari jauh yang sengaja datang ke perguruan Mangkaruhun karena ingin berguru ke Ki Jaya Kusuma. Dasar some udik, taunya cuma nyangkul doang. Hehehe. Jaka Sumi hanya tersenyum saat mendengar ejekan Mang Engkos yang terus menyerocos. Mendengar penjelasan Mang Engkos, Jaka Sumi menjadi sumringah, seakan-akan dia telah menemukan titik terang. Dia merasa senang mendengar informasi dari Mang Engkos. Berkali-kali dia mengucapkan terima kasih kepada Mang Engkos. Terima kasih banyak ya Mang. Insya Allah saya mau berguru ke sana. Tapi kira-kira apakah Ki Jaya Kusuma mau menerima saya atau tidak ya menjadi muridnya? Mang Engkos tersenyum mendengar ucapan Jaka Sumi. Kamu mah belum apa-apa sudah pesimis. Insya Allah diterima atuh meh. Kamu tidak perlu khawatir karena Ki Jaya Kusuma itu orangnya baik, tidak sombong. Kamu tenang saja. Ayo semangat dong, semangat, semangat, Kasihmu tak kutemukan lagi. Hatinya gembira setelah berbincang dengan Mang Engkos.